Membahas akuntansi sektor publik. Jenis-jenis anggaran sektor publik. Perkenalkan, nama saya Veronica Tosip, mahasiswi Universitas Nasional Kupang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Ekonomi Pembangunan. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami ingin menjelaskan tentang jenis-jenis anggaran sektor publik. Jenis-jenis anggaran sektor publik ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, belanja publik atau belanja operasional. Yang kedua, belanja aparatur atau belanja modal. Pengertian penganggaran sektor publik. Namun sebelumnya saya ingin menjelaskan tentang pengertian anggaran sektor publik. Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam suatu moneter. Proses penganggaran organisasi sektor publik dimulai ketika perumusan strategi dan perencanaan strategik telah selesai dilakukan. Anggaran merupakan artikulasi dari hasil perumusan strategi dan perencanaan strategik yang telah dibuat. Anggaran publik merupakan suatu finansial yang menyatakan pertama, berapa biaya atas rencana-rencana yang dibuat. Yang kedua, berapa banyak dan bagaimana caranya memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut. Berikut jenis-jenis anggaran sektor publik. Selanjutnya yaitu jenis-jenis anggaran sektor publik. Yang pertama yaitu belanja publik atau belanja operasional. Belanja publik adalah pengeluaran pemerintah yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat. Anggaran daripada belanja publik digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dan menjalankan pemerintahan. Pengeluaran pemerintah yang dapat dikategorikan dalam belanja publik atau anggaran operasional adalah belanja rutin, yaitu belanja yang manfaatnya hanya untuk 1 tahun anggaran saja dan tidak dapat menambah aset atau kekayaan dari pemerintah. Baik, selanjutnya belanja operator atau belanja modal. Belanja operator ialah belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat, tetapi dirasakan secara langsung oleh operator. Belanja operator menyebabkan terjadinya penambahan aktif tetap dan aktif tidak lancar lainnya. Dalam anggaran sektor publik ada 2 pendekatan utama. Yang pertama yaitu anggaran tradisional atau anggaran konvensional, dan yang kedua yaitu pendekatan baru yang sering dikenal dengan pendekatan New Public Management. Yang pertama yaitu anggaran tradisional. Terdapat beberapa ciri-ciri utama dari pendekatan anggaran tradisional ini. Yang pertama yaitu cara penyusunan anggaran yang didasarkan atas pendekatan inkrementalis. Anggaran tradisional bersifat inkrementalis, berarti hanya menambah atau mengurangi jumlah rupiah pada item-item anggaran yang sudah ada sebelumnya, dengan menggunakan data tahun sebelumnya sebagai dasar untuk menyesuaikan besarnya penambahan atau pengurangan tanpa dilakukan kajian yang mendalam. Yang kedua ada struktur dan susunan anggaran yang bersifat line item. Struktur anggaran ini didasarkan dari dasar sifat natur dari penerimaan dan pengeluaran. Metode line item budget tidak memungkinkan untuk menghilangkan item-item penerimaan atau pengeluaran yang telah ada dalam struktur anggaran. Yang pertama yaitu cenderung sentralistis, bersifat spesifikasi, tahunan, dan menggunakan prinsip anggaran bruto. Kedua, anggaran publik dengan pendekatan New Public Management. 1. Era New Public Management. Anggaran publik dengan pendekatan New Public Management atau NPM mulai dikenal sejak tahun 1980-an. Salah satu model pemerintah di era
NPM adalah model pemerintahan yang diajukan oleh Osborne dan Gabler pada tahun 1992 dalam Mardiasmo tahun 2002. Perspektif baru pemerintahan menurut Osborne dan Gabler tersebut adalah yang pertama, pemerintahan katalis, artinya bahwa fokus pada pemberian pengarahan, bukan produksi pelayanan publik. Yang kedua, pemerintah milik masyarakat, artinya memberdayakan masyarakat daripada melayani. Yang ketiga, pemerintah yang kompetitif, artinya menyuntikkan semangat kompetisi dalam pemberian pelayanan publik. Yang keempat, pemerintah yang digerakkan oleh misi, artinya bahwa mengubah organisasi yang digerakkan oleh peraturan menjadi organisasi yang digerakkan oleh misi. Yang kelima, pemerintah yang berorientasi hasil, artinya mempunyai hasil, bukan masukan. Yang keenam, pemerintah berorientasi pada pelanggan, artinya memenuhi kebutuhan pelanggan, bukan birokrasi. Ketujuh, pemerintah wirausaha, artinya mampu menciptakan pendapatan dan tidak sekedar membelanjakan. Yang kedelapan, pemerintah antisipatif, artinya pemerintah wirausaha tidak hanya mencoba untuk mencegah masalah, tetapi juga berupaya keras untuk mengantisipasi masa depan. Kesembilan, pemerintah desentralisasi, artinya dari hierarki menuju partisipatif dan tim kerja. Dan yang terakhir, yaitu pemerintah berorientasi pada mekanisme pasar, artinya pemerintah mengadakan perubahan dengan mekanisme pasar dan bukan dengan mekanisme administratif. Perubahan pendekatan anggaran. Reformasi sektor publik yang salah satunya ditandai dengan munculnya era New Public Management telah mendorong usaha untuk mengembangkan pendekatan yang lebih sistematis dalam perencanaan anggaran sektor publik. Seiring dengan berkembangnya tersebut, muncul beberapa teknik penganggaran sektor publik. Anggaran kinerja. Anggaran ini sangat menekankan pada konsep value for money dan pengawasan atas kinerja output. Pendekatan ini juga mengutamakan mekanisme penentuan dan pembuatan prioritas tujuan serta pendekatan yang sistematik dan rasional dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya, anggaran kinerja ini didasarkan pada sasaran dan tujuan. Menurut pendekatan anggaran kinerja, dominasi pemerintah akan dapat diawasi dan dikendalikan melalui penerapan internal cost awareness, audit keuangan dan audit kinerja, serta evaluasi kinerja eksternal. Selanjutnya, Zero Based Budgeting atau ZBB. Konsep ZBB ini dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan yang ada pada sistem anggaran tradisional. Penyusunan anggaran dengan menggunakan konsep Zero Based Budgeting dapat menghilangkan inkrementalis dan line item, karena anggaran diasumsikan mulai dari nol atau zero base. ZBB ini tidak berpatokan pada anggaran tahun lalu untuk menyusun anggaran tahun ini, namun penentuan anggaran didasarkan pada kebutuhan saat ini. Yang terakhir yaitu Planning, Programming, and Budgeting System atau PPBS. PPBS ini merupakan teknik penganggaran yang didasarkan pada teori sistem yang berorientasi pada output dan tujuan dengan menekankan adalah alokasi sumber daya berdasarkan analisis ekonomi. Sistem anggaran daripada PPBS ini tidak didasarkan pada struktur organisasi tradisional yang terdiri dari divisi-divisi, namun berdasarkan program, yaitu pengelompokan aktivitas untuk mencapai tujuan tertentu. Dan juga Planning, Programming, and Budgeting System ini adalah salah satu model penganggaran yang ditunjukkan untuk membantu manajemen pemerintah dalam membuat keputusan alokasi sumber daya secara lebih baik. Sekian dan terima kasih.